biasa. Tak terlihat sesuatu yang istimewa. Pagarnya tertutup fiber dan selalu terkunci rapat. Satu-satunya yang menarik perhatian hanya papan kayu bertulis The School of Life yang terpasang di tembok. Sekolah kehidupan. Yang istimewa dari bangunan seluas 300-an meter persegi itu. Di rumah itu, Priscilla Smith-Julie, yang biasa dipanggil Priska, menampung dan mencurahkan kasih sayang kepada 80 orang penyandang disabilitas segala keterbatasan, dari tunanetra hingga tunagrahita, dari segala usia. Sebagian besar orang-orang yang dibuang keluarga karena keterbatasan mereka. Oh, betapa. Esther Eka, salah seorang pendamping di rumah penampungan School of Life, sedang menjahit di teras. Benyamin, bocah 2 tahun, bermurung di dekatnya. Sementara seorang anak lagi berusia belasan tampak menyeret langkah mendekati pagar dan mengintip keluar. Anak itu kegirangan melihat kereta kelinci yang melintas. Ia melonjak-lonjak dengan suara tidak jelas. Agustinus dulu sama sekali tidak bisa berjalan, dia juga bisu. Setelah 3 tahun berada di sini, dia mulai bisa berjalan meski masih diseret. Tutur Esther mengenai anak lelaki itu. Esther sudah 4 tahun menjadi pendamping di School of Life. Keluarganya tinggal di pinggiran kota Semarang. Ya, saya terpanggil bergabung setelah beberapa kali bertemu Cik Priska. Beruntung keluarga saya mendukung meskipun saya jadi jarang pulang, ujar gadis 26 tahun itu. Prioritas School of Life menampung mereka yang dibuang keluarganya, seperti Benyamin yang ditinggal kabur ibunya di rumah seorang bidan tak jauh dari School of Life 2 hari setelah ia dilahirkan. Benyamin memanggil Priska dengan sebutan Mami. Sejak ia bisa bicara, sebentar lagi Mami pulang, ayo mandi dulu, ujar Esther sambil menggendong Benyamin masuk rumah. Di dalam rumah, beberapa penghuni tampak asik bercakap-cakap. Di dapur, Maria 30 tahun, seorang tunanetra, sibuk menyiapkan nasi untuk makan malam mereka. Tiba-tiba seorang perempuan tunanetra muncul dari balik pagar. Inilah Priscilla Smith-Julie alias Priska. Kedatangannya langsung disambut teriak histeris para penghuni rumah. Mereka satu persatu mencium tangan perempuan itu. Mami, mami, mami! Benyamin langsung memeluk Priska. Priska meraih tangan Benyamin dan meletakkan di pipinya. Ayo sayang, pegang pipi Mami. Benyamin sudah mandi kan? Ujar Priska. Benyamin tidak menjawab, hanya memandangi wajah Priska. Keluarga yang aneh. Aneh dan indah.
dari tahun ke tahun terus bertambah adalah keluarga. Ia melakukan semua itu karena berkaca pada masa lalunya yang kelam. Priska lahir di Jambi 8 Mei 1978 dari pasangan Buyung dan Chin Ngo. Anak kedua dari 5 bersaudara ini buta sejak lahir. Sejak dalam kandungan saya tidak diinginkan. Entah apa yang dilakukan mami sehingga ketika lahir saya menjadi buta. Kenang Priska. Tidak cukup sampai di situ. Karena kekurangan saya, mami menganggap kehadiran saya tidak berguna. Priska mengaku tekanan karena penolakan orang tua dan kebutaan membuat dia frustasi. Di usia remaja, beberapa kali dia mencoba bunuh diri dengan menyayat urat nadi pergelangan tangan. Nyawanya selalu bisa terselamatkan. Di tengah keputusasaan yang memuncak, pada Oktober 1992, seorang kawan mengajaknya ke gereja untuk berdoa. Disitulah saya sadar, kasih Tuhan selalu ada untuk umatnya, ujar ibu dua anak itu. Nah, pada tahun 2004, Priska memutuskan merantau ke Jawa, tepatnya ke Ungaran, Jawa Tengah. Suatu ketika ia mengikuti pendidikan karakter di The School X. Di sana ia bertemu Tommy Barnett asal Amerika Serikat yang memiliki tempat penampungan untuk orang terbuang yang diberi nama Dream Center. Entahlah, begitu mendengar kisah tentang penampungan itu, saya langsung bertekad membuat penampungan yang sama di Semarang, kata Priska. Keinginan itu sungguh seperti mimpi, karena hidup Priska pas-pasan. Genap setahun angan-angan itu, seorang teman penderita lumpuh dari Jambi mengabarkan ini sebatang kara karena sang ibu yang menghidupinya telah meninggal. Berbekal tabungan, Priska yang kala itu bekerja sebagai penyiar di sebuah radio nekat menjemput temannya dan mengajak tinggal di tempat kosnya. Priska juga mengajak seorang teman penyandang tunarungu. Namun, meski sudah membayar uang kos lebih besar, pemilik rumah itu tidak mengizinkan Priska menampung kedua temannya. Ibu kos mengatakan teman saya orang-orang aneh dan meminta saya mencari tempat kos baru. Sedih rasanya, kenanya. Menurut Priska, ikatan batinlah yang mempertemukan dia dengan teman-teman itu. Ada yang datang sendiri kepadanya, ada yang dijemput atas informasi teman. Semua itu ia tampung dengan catatan mereka memang terbuang dan penyandang disabilitas. Ya, akhirnya keluarga kami semakin banyak, lintas usia, lintas agama, lintas suku, hingga lintas karakter, ujar Priska. Kehidupan di School of Life tidaklah mudah. Sebuah rumah dengan penghuni puluhan penyandang aneka disabilitas
membuat situasi apa saja bisa terjadi tiba-tiba. Teriakan dan tangisan seakan tidak ada habis-habisnya. Karena itu, pagar rumah itu dibuat tinggi dan dilapisi dengan fiber, dan setiap ruangan dilapisi dengan peredam seperti di studio. Kami tidak ingin kegaduhan ini mengganggu warga sekitar, ujar Esther. Kerumitan lain, rumah penampungan ini hanya memiliki 2 ruangan, satu untuk perempuan dan satu lagi untuk laki-laki. Jika ada yang sakit, misalnya flu atau diare yang gampang menular, dipastikan yang lain juga akan menular. Ya, itulah sebabnya saya sering membawa mereka berobat berombongan dengan mobil sewaan, ujar Priska. Setiap hari, Priska membuat berbagai kegiatan untuk penghuni rumah. Para tunanetra diajarkan huruf Braille. Priska sendiri yang mengajar. Mereka juga diperkenalkan dengan 3 bahasa asing, yaitu Inggris, Mandarin, dan Jepang. Mentor untuk bahasa adalah Fandi Kusuma, suami Priska sendiri. Dengan 80 orang yang ditampung di School of Life, setiap bulan Priska sedikitnya harus mendapatkan 50 juta rupiah. Priska akhirnya berhenti dari pekerjaan sebagai penyiar karena menyita waktu dan honornya tidak memadai. Ia kini berjualan berbagai makanan, mulai dari keripik pisang hingga balado teri, dari pintu ke pintu. Makanan dagangan itu diambil dari temannya. Tentu saja pemasukannya sangat murah untuk kebutuhan sebulan. Tidak ada donatur tetap yang mendukung School of Life. Priska juga belum pernah mengajukan proposal bantuan kemana. Tidak sampai hati jika harus mengatasnamakan mereka untuk mengemis dana. Selama tangan ini mampu, saya akan terus berusaha untuk menutup semua kebutuhan, katanya mantan. Namun, Priska tentu saja tidak mengingkari banyak juga orang yang bermurah hati membantu. Pembayaran rumah kontrak misalnya, beberapa kali berasal dari orang yang tak dikenal. Hal lain yang sangat membantu adalah live entertainment, event organizer yang dibentuk Fandi untuk menjual suara merdu Priska tidak pernah sepi order. Ya. Jika Tuhan sudah memulai, pasti akan memimpin hingga selesai. Suasana berbangga ketika seorang perempuan, salah seorang penghuni yang bukan penyandang disabilitas fisik, berteriak-teriak meminta semua penghuni masuk ruang ibadah untuk berdoa bersama sebelum makan. Wow, kebaktian itu berlangsung gaduh. Suara-suara dan cerita tak beraturan berbau dengan dentuman berat, lolongan kisah listrik, dan raupan suara keyboard. Meski paduan suara mereka tidak indah, Tuhan pasti tahu mereka ingin memuji namanya. Kami meyakini restore to restore, dipulihkan untuk memulihkan, ujar Priska. Ia memberi contoh seorang mantan penghuni School of Life yang memiliki gangguan mental setelah lulus dan diberi modal usaha, kini berhasil menjadi pedagang yang sukses. Makan malam keluarga aneh yang bahagia itu
sepiring nasi dengan lauk mie goreng dan telur dadar. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada semangat saling memulihkan di antara anggota keluarga. Senja menjemput malam. Seluruh anggota keluarga School of Life bersiap belajar sebelum tidur menjemput mimpi. Dan mereka berharap mimpi tentang kemandirian ini tidak perlu hadir lagi. Tidak perlu hadir lagi di dalam mimpi. Tak perlu ada lagi kecuali hadir sebagai kenyataan. School of Life. Barang siapa meyakini perjuangan di dalam hidupnya, mereka akan terus hidup sepanjang masa.